Nah, ini dia Sangjit. Apa sih Sangjit? Ya, pada intinya Sangjit adalah perayaan persatuan dua keluarga dan pernikahan yang akan datang dari anak-anak mereka. Upacara ini ditandai dengan pertukaran hadiah simbolis, masing-masing membawa makna mendalam. Nah, ini ketika saya menghadiri Sangjit anak abang ya. Nah, sebelum menjalankan rumah tangga, pasangan yang akan menikah secara adat biasanya menggelar beberapa acara seperti lamaran, seserahan, atau pertunangan. Beragam etnis yang ada di Indonesia memiliki acara sebelum pernikahan dengan tata cara yang khas. Contohnya tradisi Sangjit yang dilakukan masyarakat Tionghoa. Selain berdasarkan kesepakatan antara keluarga, untuk mengadakan acara ini pun tidak bisa dilakukan sembarangan, seperti penentuan hari baik untuk tanggal pernikahan, penentuan waktu, pelaksanaan Sangjit juga ditentukan berdasarkan perhitungan khusus menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa. Nah, secara umum Sangjit dilakukan sebagai syarat yang harus dilalui para pasangan atau salah satu beretnis Tionghoa untuk melangsungkan pernikahan. Tidak hanya sekedar menunjukkan komunitas serius. Acara ini juga dianggap sakral karena turut melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Selain berfungsi sebagai acara pertemuan antara calon besan, menantu beserta keluarganya, Sangjit memiliki tujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara dua keluarga. Sangjit juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan restu dari kedua sebelum menuju pernikahan. Nah, salah satu untuk penting dalam Sangjit adalah hantaran, ya, unsur yang penting. Namanya hantaran. Ada beberapa hantaran wajib dari pihak pria dan setiap hantaran memiliki makna sendiri. Dahulu hantaran dianggap sebagai alat persembahan untuk meminang seorang wanita. Namun kini maknanya bergeser menjadi material pemberian berupa barang atau uang yang berfungsi sebagai bekal atau modal untuk pernikahan wanita pilihan. Nah, melalui hantaran tersebut, keluarga pihak wanita diharapkan mau menerima lamaran dari sang pria. Jumlah atau nominal hantaran yang dibawa pada saat Sangjit kerap menjadi simbol kesiapan dan kemapanan sang pria dalam membiayai kehidupan wanitanya nantinya, ya. Nah, biasanya barang-barang hantaran berupa sesuatu spesifik yang diminta keluarga wanita. Setiap jenis barang yang menjadi hantaran ini mengandung simbol atau makna, yaitu harapan akan kelancaran dan kesuksesan acara serta kelanggengan pernikahan nantinya. Nah, di sini ada 10 jenis hantaran yang wajib ada dan dibawa pada saat Sangjit, di mana setiap barang memiliki beserta maknanya. Satu, kotak ataupun nampan hantaran, ya. Bagi masyarakat Tionghoa, warna merah merupakan salah satu simbol kebahagiaan dan kegembiraan. Harapannya dengan menggunakan kotak atau nampan seserahan berwarna merah, seluruh isi nampan yang diberikan dapat membawa kegembiraan bagi calon pengantin yang akan menempuh hidup baru. Selain warna, perhatikan pula jumlah kotak atau nampan yang digunakan dan jumlah barang di dalamnya. Semuanya harus berjumlah genap seperti 8, 12, 16, dan 18. Meskipun berjumlah genap, angka 4 wajib dihindari karena menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, angka ini mengundang kesialan. Selain itu, dalam bahasa Mandarin, angka 4 juga memiliki kesamaan bunyi dengan kata yang bermakna kematian, ya. Nah, yang kedua, angpau berisi uang susu dan uang pesta. Uang susu ada sejumlah uang yang diberikan oleh keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita sebagai balas jasa atas tanda kasih kepada orang tua sang wanita. Selain uang susu, ada pula uang pesta atau bisa disebut juga uang mahar. Nah, jumlah uang ini bebas dan tidak terbatas, tergantung pada kemampuan mempelai pria
Uang ini juga menjadi suatu tanda kesanggupan atas kesiapan material mempelai pria untuk menanggung keseluruhan biaya pernikahannya. Ya, nominalnya harus mengandung unsur angka 8 dan 9 yang artinya keberuntungan dan kekal. Uang ini kemudian dimasukkan ke dalam 2 amplop besar berwarna merah atau angpau terpisah dengan bertuliskan huruf Mandarin yang memiliki arti kebahagiaan berlipat ganda. Ya. Khusus untuk angpau uang pesta, keluarga mempelai wanita biasanya hanya akan mengambil sebagian dari isi angpau, sementara sisanya dikembalikan. Pengembalian uang pesta ini juga mengandung makna bahwa keluarga prialah yang akan menanggung seluruh biaya pernikahan. Jika keluarga mempelai wanita mengambil seluruh isi angpau uang pesta, maka biaya keseluruhan pesta pernikahan sepenuhnya akan dikeluarkan oleh keluarga wanita. Ya. Yang ketiga, 1 set pakaian untuk wanita. Nah, hantaran ini memiliki makna bahwa kelak calon mempelai pria sanggup memenuhi segala kebutuhan sandang calon mempelai wanita. Ya. Keempat, perlengkapan makeup. Ini nampan sangjit yang satu ini juga wajib ada untuk diberikan kepada calon mempelai wanita. Umumnya nampan ini berisi keperluan wanita berupa produk kosmetik dan perlengkapan mandi, termasuk cermin. Harapannya agar mempelai wanita dapat merawat diri sehingga selalu berpenampilan cantik dan menarik, terutama pada hari pernikahan. Cermin bermakna agar kedua calon mempelai nantinya dapat melakukan refleksi pada diri mereka sehingga tidak saling menuntun. Ya. 5, perhiasan. Selain sebagai simbol pengikat, perhiasan juga dijadikan mahar yang diserahkan dalam acara sangjit. Ya. Perhiasannya yang diberikan umumnya terbuat dari emas dalam satu rangkaian lengkap, mulai dari kalung, liontin, cincin, anting, hingga gelang dengan kotak perhiasan berwarna merah yang melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan dalam ikatan pernikahan. Ya. Keenam, buah-buahan segar yang berjumlah genap. Ya. Misalnya 8, 10, 12, 16 atau 18 buah. Nah, apel dan jeruk adalah 2 jenis buah segar yang paling umum digunakan dalam nampan sangjit. Selain warnanya senada dengan warna merah dan emas, keduanya memiliki bentuk bulat, rasa manis, dan mudah didapatkan. Buah-buahan ini memiliki lambang kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan rezeki berlimpah. Selain apel dan jeruk, hantaran buah juga bisa diisi dengan buah-buahan lainnya. Semuanya harus berjumlah genap dan hindari buah-buahan yang berduri seperti durian atau rambutan. Ya. Yang ketujuh, lilin merah yang diikat pita merah. Nah, 2 pasang lilin merah dengan gambar naga atau liong dan burung pionik atau hong yang diikat dengan pita merah memiliki simbol penerangan, keselamatan, perlindungan, dan penangkal energi negatif yang mungkin muncul menjelang hari pernikahan. Nah, 1 pasang lilin yang bercorak burung hong akan diambil keluarga mempelai wanita, sedangkan sepasang lilin yang bercorak naga dikembalikan kepada keluarga mempelai pria agar setiap pihak dapat terhindar dari kesialan. Ya. 8. Sepasang kaki babi atau makanan kaleng. Kebiasaan menyantap hidangan yang terbuat dari kaki babi dilakukan oleh masyarakat Tionghoa pada zaman dulu, khususnya yang berasal dari Fujian dan Taiwan. Ya, yang dari Taiwan ya. Kaki babi dipercaya dapat mengusir kesialan dan mengandung makna keselamatan.
Ya, ada beberapa hadiah balasan yang diterima oleh keluarga pihak pria. Hadiah ini berupa angpau, sisa uang pesta yang dikembalikan sebagian. Jika keluarga wanita memutuskan biaya pernikahan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pria. Separuh isi nampan dari jumlah buah-buahan, kue, manisan, serta makanan yang diberikan saat seserahan awal. Nah, ini sebagian diserahkan ya. Ada pula barang-barang keperluan calon mempelai pria seperti pakaian lengkap berisi baju, kemeja, celana panjang, sepatu, ikat pinggang, jam tangan, parfum, perlengkapan mandi, pakaian dalam, dan sapu tangan. Nah, sepasang lilin merah bergambar naga yang diberikan saat seserahan awal, 2 botol sirup berwarna merah sebagai balasan dari pemberian arak atau anggur merah, maknanya manis seperti permen dan coklat. Angpau berisi uang untuk dibagikan kepada para pembawa nampan dari pihak mempelai pria. Nah, adapun proses seserahan ala Tionghoa tidak bisa dilakukan asal-asalan dan harus mengikuti tata cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tionghoa. Calon pengantin pria berangkat dari rumahnya beserta keluarga dan para pemegang nampan seserahan. Sebaiknya kedua pihak menentukan dress code saat menghadiri sangjit, yaitu busana berwarna merah atau busana bergaya oriental seperti cheongsam atau kipau. Nah, perwakilan dari keluarga wanita beserta para penerima seserahan yang bertugas akan menantikan kedatangan rombongan calon pengantin pria di depan pintu rumah pada waktu yang telah ditentukan. Ya, acara akan dipimpin oleh anggota keluarga yang dituakan. Lalu rombongan pria masuk ke rumah calon pengantin wanita. Rombongan yang menjadi pembawa nampan seserahan biasanya adalah wakil keluarga yang belum menikah. Ada juga aturan sangjit yang melarang kedua calon pengantin bertemu saat seserahan dilakukan. Pada saat prosesi serah terima nampan ini, sebaiknya calon pengantin pria dan orang tuanya tidak ikut terlibat langsung. Sang calon pengantin wanita juga dilarang hadir. Apalagi menerima seserahan, mereka hanya diperkenankan hadir pada acara setelah pengantar seserahan selesai melakukan tugasnya. Nampan seserahan diberikan satu persatu secara berturut-turut sesuai ketentuan. Ya, biasanya nampan urutan pertama merupakan hantaran untuk kedua orang tua calon pengantin wanita seperti uang susu dan uang pesta. Lalu disusul dengan barang-barang lain untuk calon pengantin wanita dan seterusnya. Serangkaian barang seserahan yang telah diterima dengan baik oleh pihak mempelai wanita dibawa ke dalam kamar atau ditaruh di meja untuk dipajang sebelum dibagikan. Kemudian acara dibuka dengan sambutan yang dilakukan oleh kedua pihak keluarga dan dilanjutkan dengan mengobrol santai. Acara ini juga dapat dilanjutkan dengan makan siang, yaitu pihak calon pengantin wanita sebagai tuan rumah akan dipersilahkan pihak calon pengantin pria untuk menyantap hidangan. Ya, usai makan seserahan yang telah diambil sebagai sebagian oleh pihak calon pengantin wanita diserahkan kembali kepada para pembawa nampan sangjit beserta hadiah seserahan balasan. Seserahan balasan ini akan dibawa oleh para pembawa seserahan. Pada akhir acara, wakil dari keluarga wanita akan memberikan angpau kepada setiap pembawa seserahan. Angpau ini memiliki arti doa enteng jodoh untuk para pembawa seserahan yang masih lajang. Ya, dalam prosesi sangjit, hal yang dilakukan salah satunya pengembalian sebagian hantaran. Hal ini bukan tanpa makna. Menurut tradisi, jika keluarga wanita mengambil seluruh barang yang dihantarkan oleh pihak pria, berarti pihak keluarga wanita menyerahkan mempelai wanita sepenuhnya kepada keluarga pria dan memutus tali hubungan kekeluargaan dengan sang mempelai wanita setelah ia berkeluarga. Wah, sadis ya. Nah, dengan mengembalikan separuh dari barang-barang seserahan, pihak keluarga wanita masih boleh berhubungan dengan kedua mempelai. Selain itu, menyerahkan sebagian juga memberikan harapan bahwa rezeki dan keberuntungan yang berimbang akan dimiliki oleh kedua pihak, ya, oleh kedua pihak. Nah, bagi sebagian orang, sangjit merupakan acara penting dan wajib dilakukan, terutama untuk keluarga dekat. Meskipun kamu lebih mementingkan
kebutuhan pernikahan lainnya, bukan berarti kamu melewatkan sangjit sebagai bagian dari perjalanan kebahagiaan kamu bersama pasangan. Nah, melihat tingginya kebutuhan untuk sangjit, banyak vendor pernikahan yang menawarkan jasa khusus sangjit, mulai dari penyewaan kotak atau nampan seserahan hingga penataan barang-barang seserahan agar terlihat cantik. Bahkan ada pula yang menawarkan jasa dalam bentuk paket lengkap, termasuk menyewa tempat, MC, catering, dekorasi, kostum, dokumentasi, dan lain-lain khusus untuk acara sangjit. Berhubung acara ini berkaitan dengan erat dengan tradisi keluarga dan leluhur, sebaiknya tetap bijak dalam menyikapi pengeluaran khusus sangjit. Tidak perlu memaksakan diri mengadakan acara mewah di sebuah restoran atau ballroom hotel ketika kalian berdua memiliki dana yang terbatas. Nah, bisa saja meminta bantuan saudara atau teman atau mempersiapkan kebutuhan sangjit jika merasa repot mengurusnya sendiri. Tentunya ini akan lebih hemat daripada menyewa jasa event organizer khusus sangjit. Nah, demikian juga dengan budget hantaran, terutama uang susu dan uang pesta yang juga tidak perlu berlebihan. Saat ini kebutuhan sangjit merupakan perlengkapan syarat, jadi pihak pria maupun wanita sama-sama memiliki andil dalam mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pernikahan mereka, ya. Nah, jika memungkinkan, buatlah acara sangjit yang sederhana tanpa menghilangkan makna dan tujuan utama. Lakukan tradisi ini sesuai dengan kemampuan finansial, ya. Nah, begitu kira-kira, ya. Semoga bermanfaat sedikit cerita menghadiri sangjit. Terima kasih.